pada video kali ini, Fatima akan sedikit membahas tentang fungsi manajemen olahraga dan fungsi perencanaan manajemen olahraga. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, yang pertama adalah tentang fungsi manajemen. Fatima akan paparkan beberapa fungsi manajemen ini menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama adalah Henri Fayol. Henri Fayol merupakan seorang berkebangsaan Prancis yang pertama kali menulis tentang administrasi dan manajemen pada tahun 1916. Nah, menurutnya fungsi yang terpenting adalah pemberian komando. Pada saat itu memang kondisi masyarakat Prancis sangat dipengaruhi oleh suasana militeristis, sedangkan ilmu administrasi maupun manajemen masih dalam taraf embrional. Jadi pada saat itu masyarakat Prancis memang sedang butuh untuk dituntun atau diberi arahan. Nah, yang kedua ada Luther M. Gulick. Dia merupakan seorang ahli dalam administrasi dan manajemen. Dalam karyanya Paper on the Science of Administration pada tahun 1930, fungsi yang penting adalah pemberian bimbingan. Karena pada saat itu atau pada tahun 1930 itu, pengetahuan tentang ilmu administrasi dan ilmu manajemen mulai meningkat. Nah, yang ketiga ada John de Maillet. Senada dengan Luther M. Gulick dan telah disempurnakan oleh Harold Kuhns dan Krill O'Donnell dalam buku mereka yang berjudul Principles of Management. Mereka sependapat atau mereka mengungkapkan bahwa fungsi manajemen merupakan sebuah proses. Nah, kemudian menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management, ia mengklasifikasi fungsi-fungsi tersebut dalam 4 bagian. Yang pertama adalah sebuah perencanaan, yang kedua adalah sebuah pengorganisasian, yang ketiga adalah sebuah penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. Namun menurut Terry, hal yang terpenting dalam fungsi ini merupakan sebuah pengawasan. Nah, yang kelima ada John F. Mee. Menurut Mee, seorang guru besar dalam ilmu manajemen pada Universitas Indiana di USA, dalam karya ilmiahnya, ia menyampaikan pendapatnya bahwa fungsi-fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah pemberian motivasi, dan yang keempat adalah pengawasan. Namun, inti dari teorinya, ia mengatakan bahwa pimpinan harus dapat memberikan motivasi. Nah, dalam kata lain, pemberian motivasi ini lebih tinggi atau lebih sangat dibutuhkan dibanding perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Nah, yang terakhir ini dari Dabrin, Ireland, dan Williams. Secara rinci, Dabrin dan kawan-kawan ini merinci fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah planning. Planning merupakan sebuah kegiatan seperti menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan melakukan pekerjaan, serta membuat sebuah keputusan. Nah, yang kedua adalah organisasi, yaitu mengembangkan struktur yang formal, menentukan apa yang diperlukan, siapa yang akan mengerjakan, dan bagaimana itu dapat dikerjakan secara efektif. Kemudian leading, yaitu berupa pengarahan, mempengaruhi, dan sebuah pemberian motivasi. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi sebuah perencanaan. Nah, menurut George Terry, mengartikan perencanaan yang pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang, yang terintegrasi dan dipredeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan, dan melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga fungsi perencanaan yang merupakan sebuah fungsi yang fundamental dari manajemen sangat diperlukan.
Nah, perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan sebuah keputusan-keputusan dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang. Nah, perencanaan ini merupakan wujud tanggung jawab dari kita untuk melakukan pemilihan, karena setiap pemilihan mengandung konsekuensi. Kita hanya memiliki kebebasan untuk memilih, namun kita tidak memiliki kebebasan dalam menerima sebuah konsekuensi sebagai akibat dari pemilihan yang kita lakukan. Melalui perencanaan, kita dapat belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab atas masa depan kita dan konsekuen atas akibat dari pilihan yang kita lakukan. Nah, kemudian ada beberapa ragam perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan jangka pendek yang biasanya mencakup waktu hanya atau kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada perencanaan jangka menengah yang meliputi waktu 1 tahun lebih tetapi kurang dari 5 tahun. Nah, yang terakhir adalah perencanaan jangka panjang yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun. Kemudian apa saja sih yang kita dapat atau keuntungan yang kita rasakan dengan adanya sebuah perencanaan ini? Nah, yang pertama adalah timbulnya aktivitas-aktivitas teratur yang ditujukan ke arah pencapaian sebuah sasaran. Kemudian yang kedua adanya perencanaan dapat menunjukkan perlunya perubahan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, dengan adanya perencanaan memberikan suatu dasar atau landasan untuk melakukan sebuah pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan mendorong orang memberikan prestasi sebaik mungkin. Selanjutnya atau yang kelima adalah prinsip-prinsip pengoperasian. Prinsip-prinsip yang berasal dari filosofi tersebut memberikan arahan pada keputusan kita dan jalan yang akan kita bawakan pada setiap kegiatan kita. Kemudian yang ke-6 adalah tujuan. Setiap perencanaan harus mempunyai tujuan guna menolong upaya yang fokus dan sumber daya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dengan sukses. Suatu tujuan operasional biasanya secara khusus dan waktu lebih pendek dan membantu mencapai tujuan jangka yang lebih panjang. Sebagai contoh, untuk mencapai kepemilikan yang legal atau yang sah, jelas dan eksklusif dari simbol Komite Olimpiade Nasional seperti logo dan emblem pada tahun ini sedemikian rupa sehingga dapat mempersiapkan peluncuran penjualnya kepada sponsor yang potensial. Nah, yang terakhir adalah adanya tanda-tanda keberhasilan. Faktor-faktor keberhasilan kuncinya adalah kontribusi yang dapat diukur pada sistem olahraga. Nah, teman-teman, sekian aja video dari Fatima. Terima kasih dan semoga bermanfaat.